Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan para ibu guru. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas rencana tindak lanjut dalam diseminasi PJOK dalam komunitas belajar dalam sekolah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang permainan tradisional bentengan, yang dimana nanti kita bisa melakukan permainan ini pada saat dalam komunitas belajar kita. Lalu adapun latar belakang yang saya buat, yaitu yang dimana peserta didik kita saat ini termasuk generasi Z yang menerima arus informasi. Salah satu yang sangat terlihat berubah adalah aktivitas gerak anak-anak dan pengetahuan terhadap permainan tradisional. Anak-anak sekarang dominan lebih menyukai games digital dibandingkan berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas yang digemari anak-anak. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Maka PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai membentuk pola hidup yang sehat. Hal ini melatar belakangi saya untuk menyelenggarakan sebuah permainan tradisional yang berjudul bentengan. Lalu adapun tujuan program yang saya buat untuk di komunitas belajar kita, yaitu yang pertama membangun kerjasama, yang kedua melatih keseimbangan dan kelincahan, ketiga meningkatkan kreativitas dan strategi, keempat menumbuhkan rasa sportivitas, kelima mempererat hubungan sosial, dan yang terakhir menjaga tradisi dan budaya lokal. Selanjutnya adapun capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama pengenalan, aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Lalu yang kedua eksplorasi, yaitu aktivitas peserta didik mencari informasi terkait topik. Ketiga proyek, aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Dan yang terakhir hasil atau produk mungkin bisa video yang akan diunggah di akun media sosial sekolah. Lalu adapun struktur dan program mitra di komunitas belajar, yaitu yang pertama program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui aktivitas fisik. Lalu selanjutnya peserta didik yang terlibat adalah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lalu adapun saat pertandingan kelas rendah, kakak kelas 4, 5, 6 yang menjadi panitia dan wasit. Lalu kepala sekolah merupakan penanggung jawab kegiatan. Lalu KBS yang menjadi fasilitator adalah yang terdiri dari guru dan pegawai SD Negeri 3 Banjarasem. Lalu yang terakhir menjalin kemitraan dengan wali kelas serta koordinator masing-masing nomor pertandingan. Adapun kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, yaitu yang dimana sekolah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Lalu peserta didik yang berjumlah 53 orang yang akan mengirimkan perwakilan saat pertandingan serta dapat berpartisipasi sebagai juri dan wasit. Lalu sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Adapun rencana dan evaluasi, yaitu evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung, apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Lalu evaluasi berupa kuesioner dan wawancara, mendokumentasikan kegiatan, mencatat hasil pengamatan, lalu pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Adapun kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat akan permainan ini, mungkin ada cuaca, pembiayaan dari penyelenggaraan kegiatan maupun kesiapan dari warga sekolah itu sendiri. Baik, sekian dan terima kasih yang sudah saya jelaskan mengenai permainan bentengan.
Mungkin ada pun ibu bapak yang ingin memberikan masukan ataupun umpan balik terhadap permainan ini yang selanjutnya mungkin kita bisa terapkan di komunitas belajar sekolah kita ke depan. Ya, Bu Meli. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit pertanyaan dari saya berkenaan dengan hasil rencana tindak lanjut tentang permainan tradisional bentengan ini. Bagaimana ke depannya dari pihak sekolah, apakah perlu untuk mendanai permainan tradisional yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh gurunya, sehingga tidak hanya pada permainan tradisional bentengan saja, apa boleh nanti permainan yang lain juga diterapkan dalam komunitas belajar itu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Meli, bagaimana mungkin kedepannya biayanya ataupun selanjutnya permainan apa yang mungkin bisa dilakukan selain permainan bentengan ini. Jadi menurut saya mengenai permainan bentengan ini mungkin biayanya kalau memang kita tidak bisa memerlukan biaya, mungkin kita bisa memberitahu anak-anak untuk membawa air dari rumah masing-masing, ataupun nanti kita bisa mempersiapkan lapangan, karena dalam permainan ini cuma hanya memerlukan lapangan yang luas. Lalu selanjutnya untuk permainan lanjutannya mungkin kita bisa melakukan permainan tradisional seperti bakia ataupun permainan kucing-kucingan atau meong-meongan dalam bahasa Balinya, kan biar anak-anak itu tidak bosan. Jadi saya berharap dari permainan tradisional bentengan ini mungkin kedepannya kita bisa berkelanjutan di dalam komunitas belajar, bukan hanya permainan ini saja. Mungkin 2 minggu ini kita melaksanakan permainan ini, mungkin untuk 2 minggu kedepannya agar anak-anak tidak bosan atau dia sudah ngerti cara bermain ini, mungkin kita bisa alihkan dengan permainan tradisional yang lain. Begitu penjelasan dari saya. Kalau bisa diterima. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Ya. Baik, berarti saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah mungkin permainan ini akan kedepannya bisa dilanjutkan secara berkelanjutan di komunitas belajar kita apa tidak? Berarti bisa, berarti mungkin kita bisa sama-sama saling merangkul bagaimana kita melestarikan permainan tradisional di sekolah kita. Baik, jika sudah, saya akan tutup dengan Parama Santi dan Om Santi Santi Santi.